Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Agustiana Masulili, Stambul G701-19109, kelompok 4 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji disolusi terbanding. Pengertian uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk obat. Obat uji ini biasanya merupakan obat-obatan paten yang beredar di pasaran, sedangkan obat uji merupakan obat generik yang ketetapannya sudah diatur. Uji disolusi terbanding juga dapat digunakan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Lanjut, tujuan uji disolusi terbanding dilakukan karena bertujuan untuk membandingkan profil disolusi antara produk uji terhadap produk inovator. Kemudian ada mekanisme kerja. Secara umum, alat dissolution tester ini memiliki prinsip kerja, yaitu dengan memberikan suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Menurut Dirjen POM tahun 1995, prinsip kerja alat dissolution tester dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, alat dissolution tester ini terdiri dari sebuah wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan yang inert dengan suatu batang logam yang digerakkan oleh mesin dan keranjang yang berbentuk silinder dan dipanaskan dengan tangas air pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua, jenis alat laboratorium yang digunakan adalah yang terdiri dari daun sebagai dayung dan batang sebagai pengaduk. Batang berada pada posisi sedemikian sehingga sumbunya tidak lebih dari 2 mm. Batas setiap titik dari sumbu vertikal wadah dan berputar halus tanpa goyangan. Keempat, monografi obat. Yang pertama ada pH medium, yang kedua volume medium, yang ketiga volume sampling, dan keempat panjang gelombang. Kemudian ada syarat keberterimaan. Di sini tahap S1 jumlah yang diuji 6, batas penerimaan tiap unit tidak kurang dari Q tambah 5%. Di sini tahap kedua ada S2 jumlah yang diuji 6, batas penerimaan rata-rata dari 12 unit S1 tambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satu unit kesediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%. S3 jumlah yang diuji 12, batas penerimaannya rata-rata dari 24 unit S1 tambah S2 tambah S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15% dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Contoh di samping, tablet ciprofloxacin memiliki toleransi dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% atau Q. Contoh di sini 80, 80,1, 22,3, 83, 79, 79,9 dan 72,3, 78,9, 85, 87, 88, 74. Di sini S1 sama dengan Q tambah 5. Q tambah 5%. Sama dengan dimana Q adalah 80%, jadi Q-nya diganti 80% ditambah 5 sama dengan 85%. Selanjutnya S2, Q kurang 15% sama dengan 80% kurang 15. Q-nya diganti
Q-nya kan 80% jadi ganti sama dengan 80%. Dikurang 15% sama dengan 65%. Kemudian S3 juga sama dengan Q kurang 25%. 80% kurang 25 sama dengan 55%. Selanjutnya, cara menggunakan aplikasi Pick Bootstrap. Di sini ada aplikasi Bootstrap yang memiliki 3 bagian. Yang pertama main, grab, and about. Di sini yang pertama di bagian main kita ke reference dahulu. Di sampingnya ada choose reference file. Bertujuan data pembanding dari inovator chip profile vaksin, lalu kita pilih file inovator. Sini kita klik choose reference file. Kemudian kita klik inovator. Kemudian open. Maaf, tadi aplikasinya belum muncul. Oke, selanjutnya untuk menggunakan aplikasi Bootstrap ini ada 3 bagian. Yang pertama main, grab, kemudian about. Pertama di bagian main kita ke reference dulu. Kemudian di sampingnya ada choose reference file, kita klik itu. Yang dimana choose reference file bertujuan data pembanding dari inovator chip profile vaksin. Lalu kita pilih inovator, kemudian open. Nah, kalau sudah di sini inovator berarti sudah. Kemudian kita ke test. Kemudian ke sampingnya choose test file. Kemudian kita klik obat A. Kemudian open. Lalu di sini terdapat number of bootstrap. Di sini number of bootstrap itu 5.000. Itu untuk ukuran maksimal. Dan standar yang digunakan adalah 5.000. Jadi di sini 5.000. Kemudian confidence interval. Di sini tertulis 90. Dan kita ganti dengan nilai Q yang kita dapatkan dari obat ciprofloxacin tadi, yaitu 85%. Jadi di sini kita ganti dengan 85%. Kemudian di sebelah kanan ada sampling mode. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama individual values dan whole vector. Untuk individual values itu hanya menguji satu data saja atau tidak membandingkan inovator dengan obat ujinya. Sedangkan whole vector itu menggunakan 2 sampel untuk membandingkan obat uji dan inovatornya. Dan di sini kita menggunakan whole vector. Kemudian di sini ada F2 auto rule. Kita pilih no auto yang dimana kedua sampel tidak harus memenuhi persyaratan nilai Q lebih dari 80%. Dan di sini kita pilih no auto. Lalu kemudian kita klik start dan kita tunggu beberapa detik. Oke, di sini didapatkan original values-nya F1 sama dengan 6,44, F2-nya 61,98, kemudian F2 sama dengan 60,32. Kemudian F1-nya itu di bawah dari 10 dan F2-nya di atas dari 50.
Di sini F2-nya kita dapatkan 60,32, jadi di mana bila similaritas atau kemiripan produk inovator dan produk uji rentangnya kan 50-100, di mana semakin mendekati 100 maka semakin mirip produk uji dan inovatornya. Dan di sini F2 yang didapatkan adalah 60,32, jadi rentangnya mendekati 100, jadi kesamaannya besar. Untuk bagian kedua kita ke graf atau grafik. Di sini seperti di gambar, jika dia memiliki kesamaan yang besar, di sini grafiknya menunjukkan dua garis. Untuk garis berwarna biru dan garis berwarna hitam. Kalau garis berwarna biru itu inovatornya, dan yang warna hitam itu obat ujinya. Kemudian ke bagian kedua, dari grafiknya akan muncul grafik seperti gambar jika dia memiliki kesamaan yang besar. Jadi dia ini memiliki kesamaan yang besar. Untuk yang kedua kita ke obat B. Untuk choose reference file-nya tetap inovator. Untuk choose test file kita ganti ke obat B. Lalu open. Kemudian number of bootstrap-nya tetap 5.000, confidence intervalnya 85%, dan sampling mode tetap di whole vectors. Dan F2 auto rule-nya kita ganti ke 2 profil. Kemudian kita start. Jadi hasil original values-nya F1 sama dengan 9,95, F2 sama dengan 51,82, F2-nya sama dengan 50,87. Untuk grafiknya bisa kita lihat di sini ada dua garis yang biru. Untuk garis berwarna biru yaitu inovatornya, dan garis yang warna hitam itu obat ujinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.